Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Santoso dengan NIM D1B018132. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Materi pertama, pengertian koperasi dan prinsip-prinsip koperasi. Definisi koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan oleh orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kemudian, tujuan koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. Ketujuh, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya, materi kedua, konsep ekonomi dan koperasi. Munster dari University of Melbourne, Jerman Barat, membedakan konsep koperasi menjadi dua, konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Sedangkan konsep koperasi negara berkembang itu merupakan perpaduan dari kedua konsep tersebut. Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Kedua, konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Selanjutnya, konsep koperasi negara berkembang. Sementara itu, di dunia ketiga, walaupun masih mengacu kepada konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis, namun koperasinya sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan di negara berkembang seperti di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan kolektif. Sedangkan operasi di negara berkembang seperti di Indonesia tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Selanjutnya, sejarah perkembangan koperasi. Sejarah koperasi dunia. Di awal abad 19 ada dua tokoh yang mempelopori koperasi dunia, yaitu Robert Owen dan William King. Mereka yang pertama kali mencetuskan ide koperasi ini. Tapi sebenarnya koperasi yang pertama itu pada tahun 1761 di Scotland. Koperasi ini hanya menjual oatmeal dengan diskon dan membentuk Fenwick Weaver Society. Kemudian menyusullah di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Denmark, Swedia, dan Jerman. Di Inggris, pada tahun 1844, Koperasi Rochdale sebagai koperasi konsumen pertama yang beranggotakan para buruh. Koperasi ini bertumbuh pesat sampai pada tahun 1855 sudah mencapai 100 koperasi konsumen. Nah, tokoh penggeraknya adalah Charles Howard. Sampai pada saat ini, perjuangan beliau didedikasikan di Museum Rochdale. Komunitas ini belakangan dikenal sebagai Rochdale Equitable Pioneers, yang berprinsip 1. Keanggotaan yang bersifat terbuka. 2. Pengawasan secara demokratis. 3. Bunga yang terbatas atas anggota. 4. Pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi. 5. Barang-barang yang dijual sesuai dengan harga yang berlaku dan harus secara tunai. 6.
Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa, agama, dan politik. Ketujuh, barang-barang dijual adalah barang asli. Kedelapan, pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan. Terus, gimana perkembangannya? Nah, di Prancis, Charles Fourier, Louis Blanche, dan Ferdinand Lassalle, mereka menyadari perlunya perbaikan ekonomi. Para pengusaha kecil berhasil membangun koperasi-koperasi di bidang produksi. Di Jerman, ada dua tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Schulze Delitzsch dan Raiffeisen. Jenis-jenis koperasinya seperti ini. A. Koperasi asuransi untuk resiko sakit dan kematian. B. Koperasi pengadaan bahan baku, sarana koperasi, dan pemasarannya. C. Koperasi produksi. Jadi, usia koperasi ini sudah lebih dari seabad. Selanjutnya, Koperasi Indonesia. Koperasi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1886 oleh Patih Raden Arya Wira-Atmaja. Di masa itu, beliau ingin menolong rakyat dari hisapan lintah darat melalui koperasi dengan bantuan asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulpenspar Bank yang saat ini adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. Pada 7 April tahun 1915, pemerintah Belanda mengeluarkan Koperasi Besluit nomor 431 yang menyebabkan rakyat tidak bisa mendirikan koperasi karena 1. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal. Kedua, akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda. Ketiga, ongkos materai sebesar 50 gulden. Keempat, hak tanah harus menurut hukum Eropa. Kelima, harus diumumkan di Java Sekuren yang biayanya juga tinggi. Pada tahun 1927, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 91 yang lebih ringan dari peraturan pemerintah Belanda. Isinya yaitu 1. Tidak perlu notaris, cukup didasarkan pada penasehat urusan kredit rakyat dan koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah. 2. Ongkos materai 3 gulden. Ketiga, hak tanah dapat menurut hukum adat. Dan keempat, berlaku untuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak badan hukum secara adat. Kemudian, pada masa penjajah Jepang, koperasi mengalami nasib yang ternyata jauh lebih buruk. Kantor pusat jawatan koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Shomin Kumiai Choujo Musho, dan kantor daerah diganti menjadi Shomin Kumiai Saudandio. Dan dengan kata lain, dalam masa penjajahan Jepang, koperasi Indonesia dapat dikatakan mati. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu 1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. 2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. 3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kemudian, lahir juga Kongres yang kedua di Bandung. Pada tanggal 12 Juli 1953, hasilnya adalah 1. Pengganti SOKRI yaitu Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. 2. Sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. 3. Mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Keempat, segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru. Sampai pada saat ini, sudah ada sekitar 152.000 lebih koperasi yang dikategorikan aktif. Dan setelah lebih dari 70 tahun, kehadiran gerakan koperasi mewujudkan koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa masih menghadapi banyak tantangan, sehingga perlu kerja keras untuk memajukan koperasi di Indonesia. Materi selanjutnya, efisiensi koperasi dan kelembagaan agribisnis. Undang-undang koperasi terbaru adalah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Selanjutnya, model maksimisasi keuntungan. Keberlangsungan suatu usaha akan tergantung dari prinsip efisiensi. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Sementara dalam monopoli, monopolistik, oligopoli ditentukan pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Akan menyebabkan tingkat efisiensi atau
atau maksimisasi tanpa kendala. Koperasi menggunakan konsep keuntungan maksimum berkendala, seperti rapat anggota tahunan. Kemudian, pengertian efisiensi koperasi. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efisiensi koperasi adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemauan dan harapan yang akan membuahkan hasil maksimal. 5 lingkup efisiensi koperasi menurut Toby Mutis 1992. Yang pertama, efisiensi intermasyarakat merupakan perbandingan terbaik dari excess cost atau akses biaya dengan actual cost atau biaya yang sebenarnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbandingan nilai bersih pemasukan dan nilai bersih pengeluaran. Kedua, efisiensi alokatif adalah efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana dari semua komponen koperasi tersebut. Misalnya, penyaluran tabungan anggota untuk pinjaman anggota, penyaluran simpanan sukarela untuk investasi jangka panjang dan pendek. Hal ini biasanya dilihat pada perbandingan pertumbuhan simpanan sukarela dan modal sendiri dengan pertumbuhan pinjaman, silang pinjam atau investasi tahunan. Ketiga, efisiensi ekstern menunjukkan bagaimana efisiensi pada lembaga-lembaga dan perseorangan di luar koperasi yang ikut memacu secara tidak langsung efisiensi di dalam koperasi. Yang keempat, efisiensi dinamis adalah efisiensi yang biasa dikaitkan dengan tingkat optimasi karena ada perubahan teknologi yang dipakai. Kelima, efisiensi sosial sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana secara tepat karena tidak menimbulkan biaya-biaya atau beban sosial. Selanjutnya, manfaat ekonomi koperasi dihubungkan dengan waktu terjadinya transaksi atau diperolehnya manfaat ekonomi oleh anggota. Maka manfaat ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, manfaat ekonomi langsung atau MEL. Kedua, manfaat ekonomi tidak langsung atau METL. MEL adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya. Efisiensi atau selisih dari harga jual non-koperasi dengan harga jual koperasi atas pembelian barang yang dilakukan anggota. Sedangkan METL adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yakni penerimaan SHU anggota. Menurut Andang K. Ardiwijaya tahun 2001, besarnya manfaat ekonomi pelayanan koperasi yang diterima anggota dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. TME sama dengan MEL ditambah METL, di mana TME adalah total manfaat ekonomi pelayanan koperasi secara kotor atau bruto. MEL adalah manfaat ekonomi langsung yang diterima pada saat transaksi. METL adalah manfaat ekonomi tidak langsung, yaitu sisa hasil usaha yang diterima anggota. Materi selanjutnya, manajemen koperasi dan kelembagaan agribisnis. Apa itu manajemen koperasi? Manajemen koperasi adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Menurut Peter Davis, manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai, dan kekayaannya. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian. Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen koperasi adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, proses manajemen koperasi.
Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Pengurus dan manajer di koperasi harus menyusun perencanaan penggunaan sumber daya manusia, modal, sarana fisik, dan informasi yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Langkah proses perencanaan oleh pengurus dan manajer koperasi diantaranya: yang pertama, pengurus bersama manajer menyusun rencana strategis dan taktis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, pengurus meminta manajer menyusun garis besar program operasional. Selanjutnya, dibahas bersama dengan pengurus dan pengawas. Yang ketiga, manajer membuat anggaran untuk mencapai hasil yang dikehendaki, tanpa mengabaikan struktur keuangan yang ada. Keempat, berdasarkan rencana yang ada, dibuatlah kebijakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan. Kelima, secara bersama menetapkan kebijakan personalia, karyawan usaha keuangan, dan anggota guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keenam, pengurus membuat rencana dan belanja koperasi atau RAPBK. Rencana yang telah disusun dan RAPBK disampaikan dalam rapat anggota untuk dibahas dan mendapatkan pengesahan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Perancangan dan pemeliharaan sistem peran atau proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang, dan sumber daya di kalangan anggota organisasi. Faktor penting dalam pengorganisasian di koperasi yaitu: A. Pembagian tugas, B. Departementasi, C. Rentan manajemen atau kendali, yang terdiri dari kompetensi dari pengurus, pengawas, dan pengelola, kompetensi dari bawahan atau staf, derajat variasi pekerjaan, dan teknologi yang digunakan dalam organisasi. D. Pendelegasian wewenang. Kemudian yang ketiga, actuating dan leadership. Actuating dan leadership adalah proses penggerakan dan menjalankan organisasi agar orang-orang yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dapat bekerja menjalankan tugas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi pentingnya yaitu: yang pertama, mengarahkan atau directing, yang berupa perintah dan disiplin partisipasi. Yang kedua yaitu komunikasi, berupa formal, informal, vertikal, dan horizontal. Selanjutnya yang keempat, pengawasan atau controlling. Yang pertama, preventif, bersifat pencegahan oleh sistem pembinaan sumber daya manusia. Yang kedua, korektif, pengawasan untuk memperbaiki bias, penyimpangan, atau kebocoran rencana, standar, dan prosedur yang sudah ada. Materi selanjutnya, organisasi koperasi dan sistem pasar. Pokok bahasan, yang pertama, prinsip-prinsip koperasi. Kedua, koperasi dalam rantai tata niaga. Ketiga, sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Keempat, sikap terhadap kebijakan harga. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Sebagai organisasi yang dimiliki oleh para anggota, koperasi sangat mungkin memanfaatkan kekuatannya terutama yang berhubungan dengan economics of scale, bargaining position di pasar. Sebagai akibat bersatunya para produsen dalam koperasi, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian, pemanfaatan interlinkage market, dan transaction cost sebagai akibat self-control and self-management. Selanjutnya, kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, yaitu akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang jika perusahaan koperasi tidak mampu melayani kepentingan anggota. Kedua, prinsip kontrol secara demokratis, yaitu akan menyebabkan anggota yang memiliki modal dalam jumlah banyak akan keluar dari koperasi dan memilih masuk organisasi non-koperasi yang ketentuannya menyatakan pemilik modal terbesar adalah mempunyai kontrol terbesar dalam perusahaan. Ketiga, prinsip bunga yang terbatas atas modal, yaitu akan mengurangi kegiatan anggota untuk menabung pada koperasi. Keempat, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota, yaitu akan mengurangi pemilik modal, terutama pemilik modal yang besar. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan. Yang pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial atau pembatasan yang dibuat-buat. Kedua, koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Ketiga, bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar uang dan pasar modal, atau bunga yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kriteria yang digunakan dalam teori ekonomi koperasi adalah kriteria identitas anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Prinsip-prinsip koperasi sebenarnya hanya semacam norma, aturan dan kebijakan operasional koperasi yang dapat berlaku dalam koperasi yang bersifat khusus dan dalam situasi dan kondisi tertentu, bukan sesuatu yang dapat diberlakukan secara universal. Selanjutnya, koperasi dalam rantai tata niaga. Alternatif pilihan dalam rantai tata niaga, yang pertama, bila koperasi dimasukkan dalam analisis di atas, maka seorang produsen mempunyai 3 alternatif, yaitu menjual langsung ke konsumen, menjual ke pedagang, dan menjual ke koperasi. Kedua, bagi seorang konsumen yang akan membeli barang-barang keperluannya, juga mempunyai 3 alternatif, yaitu membeli dari produsen secara langsung, mengontrak dari pedagang, dan membeli dari koperasi. Ketiga, tetapi bila seorang produsen membutuhkan beberapa input untuk keperluan produksinya, alternatif yang harus dipilih akan menjadi 4, yaitu menyediakan input olehnya sendiri, membeli input dari produsen input, mengontrak dengan pedagang input, dan berdagang dengan sebuah koperasi. Apa yang dideskripsikan di atas hanyalah rantai tata niaga yang dimulai dari pemilik faktor produksi dan berakhir pada konsumen. Dari posisi tertentu dari rantai tata niaga, seorang produsen dapat berintegrasi vertikal dengan mundur, menginternalizing pedagang input atau bahkan produsen input. Atau perusahaan dapat berintegrasi maju dengan menginternalizing distributor produk mereka. Kemudian, sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Pertama, menurut R.A. Supriyono tahun 1985, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif di mana perusahaan memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang, hulu, atau ke depan, hilir. Kedua, menurut Porter tahun 1966, integrasi merupakan kombinasi dari proses-proses produksi distribusi dan atau proses ekonomi lainnya yang secara teknologi berbeda dalam batas satu perusahaan tunggal. Ketiga, menurut Ima Suwandi tahun 1985, integrasi vertikal yang ada di Indonesia pada dasarnya hanya dikenal 3 bentuk, yaitu bentuk federasi, bentuk pemusatan, dan bentuk campuran. Ketiga bentuk integrasi vertikal tersebut mempunyai sasaran utama yang sama, yaitu memperkecil resiko dan meningkatkan efisiensi kegiatan usahanya. Memperkecil resiko karena dengan integrasi vertikal semakin banyak unit usaha yang dilaksanakan sehingga dapat melakukan subsidi silang. Jadi, jika salah satu unit mengalami kerugian, maka kerugian itu dapat ditutup dengan keuntungan unit usaha lainnya. Di samping itu, karena perusahaan pada industri hulu dimiliki oleh perusahaan pada industri hilir, maka resiko kekurangan bahan baku pada perusahaan industri hilir dan pemasaran bahan baku produk perusahaan pada industri hulu akan mudah direduksi. Dengan demikian, integrasi vertikal dapat memperlancar proses produksi dan mengurangi resiko ketidakpastian dalam pengadaan bahan dan pemasaran hasil produksi. Selanjutnya, sikap terhadap kebijakan harga. Segmen pasar dalam koperasi terbagi 2, yaitu anggota dan bukan anggota. Sedangkan perusahaan dan koperasi adalah masyarakat umum yang tidak punya kaitan kepemilikan dengan perusahaan tersebut. Kemudian, pada koperasi-koperasi yang mampu menyatukan unit-unit usaha pada industri hulu sampai dengan industri hilir melalui integrasi vertikal, umumnya mempunyai anggota yang cukup banyak, terutama anggota-anggota di tingkat koperasi primer. Misalkan dalam industri rokok, integrasi vertikal akan terbentang dari pemilik input seperti petani tembakau dan cengkeh, hingga perusahaan pembuat rokok. Para petani cengkeh atau tembakau dapat membentuk koperasi primer yang bertugas sebagai produsen bahan baku rokok. Kemudian beberapa koperasi primer tersebut dapat membentuk koperasi sekunder yang bertugas memproduksi rokok. Dengan cara ini, anggota koperasi primer dapat memiliki perusahaan rokok. Bila anggota tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tentang harga, maka koperasi tidak dapat menentukan harga pada saat keuntungan maksimum. Harga tidak lagi didasarkan pada prinsip profit motif, tetapi sudah memperhatikan pelayanan kepada anggota. Materi selanjutnya, kemitraan usaha dalam agribisnis. Pengertian konsep kemitraan usaha. Kemitraan usaha dianggap menjadi salah satu alternatif upayanya untuk mengatasi berbagai masalah internal yang dihadapi. Kemitraan usaha dimaknai sebagai bentuk hubungan bisnis antara usaha kecil dan menengah atau usaha kecil dan usaha besar, dengan tetap memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Secara ideal, kemitraan usaha diorientasikan untuk menghindari kesenjangan antara usaha kecil, menengah, dan besar,
guna membangun keseimbangan dunia usaha atau ekonomi. Terciptanya ketahanan usaha yang berkelanjutan bagi kewirausahaan dalam menghadapi persaingan bisnis global, terwujudnya solidaritas dan saling melindungi serta dalam rangka penguatan basis ekonomi nasional. Lebih dari itu, kemitraan usaha menjadi alat perekat kemandirian ekonomi bangsa, guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari kemitraan. Yang pertama, tujuan dari aspek ekonomi. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret yaitu meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat serta meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Yang kedua, tujuan dari aspek sosial dan budaya. Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga ada tujuan aspek teknologi. Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu, bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkaitan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya yang keempat, tujuan dari aspek manajemen. Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh salah satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila salah satu individu bertindak sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu: yang pertama, mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah, dan usaha besar. Yang ketiga, pendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, pendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar. Yang kelima, mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keenam, mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen. Materi selanjutnya, alat kelengkapan koperasi. Alat kelengkapan organisasi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, alat kelengkapan koperasi terdiri dari 4 unsur. Pertama, rapat anggota tahunan atau RAT. Kedua, pengurus koperasi. Ketiga, pengawas koperasi. Dan keempat, bila memungkinkan dapat mengangkat manajer koperasi yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Selanjutnya, rapat hukum. Secara hukum, anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya. Karena anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi, bukan pengurus dan bukan pula manajer. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, rapat anggota koperasi mempunyai kekuasaan antara lain: A. Menetapkan anggaran dasar koperasi. B. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi. C. Menetapkan pemulihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. D. Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. E. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. F. Menetapkan pembagian SHU. G. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Selanjutnya, pengurus koperasi.
Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dan rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Selanjutnya, pengawas koperasi. Salah satu perangkat organisasi koperasi di Indonesia adalah pengawas. Tugas pengawas koperasi adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha, dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan atas pengelolaan usaha koperasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, pemeriksaan intern. Kedua, pemeriksaan ekstern. Selanjutnya, manajer koperasi. Pengertian manajer koperasi mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Sesungguhnya, sebelum tahun tersebut sudah banyak koperasi yang dalam pengurusan administrasi perkantoran yang diserahkan kepada seorang manajer. Selanjutnya, hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer koperasi. Pengurus adalah Selanjutnya, pengawas adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi. Kemudian, manajer adalah yang diberi wewenang kuasa untuk mengelola dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya, organisasi koperasi. Pengertian organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Selanjutnya, struktur organisasi koperasi. Di dalam Undang-Undang Koperasi Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang diberlakukan saat ini, khususnya bab 6 pasal 21 disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Inilah gambaran struktur organisasi koperasi yang di dalamnya ada rapat anggota, pengurus, pengelola, usaha, pengawas, dan anggota. Kemudian ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Adapun jenis-jenis rapat anggota. Yang pertama, rapat anggota tahunan atau RAT. Yang kedua, rapat anggota khusus atau RAK. Yang ketiga, rapat anggota luar biasa. Selanjutnya ada pengurus. Unsur-unsur pengurus koperasi terdiri dari ketua, wakil ketua umum, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan lainnya. Anggota koperasi yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sifat jujur dan keterampilan kerja. Yang kedua, mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian. Dan yang ketiga, mempunyai rasa disiplin dan bertanggung jawab atas jalannya kegiatan usaha koperasi. Adapun tugas pengurus koperasi. Yang pertama, menyelenggarakan rapat anggota. Kedua, menyelenggarakan pembinaan organisasi dan idil. Yang ketiga, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang keempat, mengelola koperasi dan usahanya. Selanjutnya ada pengawas. Pengawas di sini berfungsi sebagai salah satu upaya untuk memperkecil risiko yang muncul sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan kebijakan dari rencana yang telah ditetapkan. Adapun tugas pengawas. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus menyangkut pengelolaan koperasi. Yang kedua, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang ketiga, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
Selanjutnya, fungsi koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi-fungsi koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dan yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Keempat, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Materi selanjutnya, koperasi dalam ekonomi mikro. Hubungan pasar dengan koperasi. Pokok bahasanya adalah yang pertama, jenis-jenis pasar. Kedua, hubungan produsen anggota koperasi dengan pasar. Ketiga, hubungan produsen dengan pasar tanpa koperasi. Dan yang keempat, koperasi dalam mekanisme pasar. Apa saja sih jenis-jenis pasar itu? Yang pertama, ada pasar barang, ada pasar tenaga kerja, ada pasar uang, ada pasar modal, dan ada pasar luar negeri. Selanjutnya, hubungan produsen dengan pasar tanpa koperasi. Pertama, ada kedudukan produsen, kedua ada pedagang, ketiga ada konsumen. Hubungan antara produsen anggota koperasi dengan pasar. Dalam hal ini, kedudukan produsen tidak lagi terpisah dengan perusahaan yang memasarkannya, yaitu koperasi, karena perusahaan koperasi tersebut adalah milik bersama para produsen. Selanjutnya, koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Perusahaan dalam pasar ini disebut penerima harga. Oleh karena itu, persaingan harga tidak cocok diterapkan oleh koperasi di pasar persaingan sempurna. Lalu, apa yang harus dilakukan koperasi bila ingin memaksimumkan keuntungan dalam pasar monopolistik? Koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan pengusaha lain. Tentu strategi dan taktis bisnis dalam promosi sangat menentukan perbedaan tersebut. Kemudian, koperasi dalam pasar oligopoli. Kelemahan koperasi karena modalnya kecil dan tidak mampu berproduksi secara massal, sehingga produknya menjadi produk biaya tinggi. Koperasi yang mempunyai biaya yang lebih besar dari pesaingnya akan mudah disingkirkan. Nampaknya agak sulit bagi koperasi untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang. Dengan titik pandang dari prospek bisnis di masa yang akan datang, struktur pasar monopoli tidak akan banyak memberi harapan bagi koperasi. Apa itu pasar monopsoni? Pasar monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar. Contohnya adalah penjualan perangkat kereta api di Indonesia. Kesimpulannya adalah, dari berbagai struktur pasar yang ada, koperasi lebih cocok berada dalam pasar monopolistik. Koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan pengusaha lain, dan sangat dibutuhkan konsumen sehingga koperasi dapat memaksimumkan keuntungannya. Materi selanjutnya yaitu kelembagaan agribisnis lainnya. Jaringan koperasi dan kelembagaan agribisnis. Pengertian kelembagaan agribisnis. Kelembagaan didefinisikan sebagai satu aturan atau yang mengatur atau mengikuti atau dipatuhi masyarakat. Lembaga tidak mempunyai anggota tetapi mempunyai pengikut. Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Di dalam kelembagaan terjadi sesuatu hubungan timbal balik seperti halnya pada kelembagaan pendukung dalam pengembangan agribisnis dan hortikultura. Kelembagaan adalah organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Kelembagaan agribisnis memiliki berbagai macam keragaman dan peranan.
Nah, kemudian macam-macam bentuk kelembagaan dalam agribisnis. Yang pertama yaitu kelembagaan berbentuk individual atau perseorangan. Kedua, kelembagaan berbentuk persekutuan. Ketiga, kelembagaan berbentuk perseroan. Keempat, kelembagaan berbentuk kemitraan. Nah, selanjutnya ada lembaga pendukung dalam agribisnis. Pertama, lembaga pemerintahan. Kedua, lembaga pembiayaan. Ketiga, lembaga pemasaran dan distribusi. Keempat, koperasi. Kelima, lembaga pendidikan formal dan informal. Keenam, lembaga penyuluhan. Ketujuh, lembaga riset agribisnis. Kedelapan, lembaga penjamin dan penanggung resiko. Materi selanjutnya, teori biaya transaksi. Teori ekonomi biaya transaksi. Biaya transaksi atau transaction cost economics adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi dalam kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin tidak efisien pula kelembagaan tersebut. Demikian sebaliknya. Selanjutnya, determinan dan variabel biaya transaksi. DAMZ melakukan pengukuran langsung dan memperkirakan biaya transaksi dengan menggunakan pasar keuangan yang terorganisasi. Dengan mempertimbangkan perbedaan antara tingkat penjualan dan pembelian apabila dengan menambahkan biaya untuk broker. Williamson menggunakan metode pengukuran secara tidak langsung. Dia memfokuskan pada hubungan khusus antara investasi spesifik sebagai pengukuran biaya transaksi. Dari argumen-argumen tersebut, dapat dikatakan bahwa pengukuran biaya transaksi merupakan masalah yang rumit, sehingga diperlukan pemahaman yang sama mengenai definisi, determinan, dan variabel yang seragam dari biaya transaksi. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besaran biaya transaksi. Yang pertama itu ada what, atau the identity of bundle of right, di mana hak-hak memiliki atribut untuk dinilai. Yang kedua ada who, atau to identity of agents involved in the exchange, yaitu di mana kemampuan atau batasan manusia dalam mengelola informasi atau kurangnya informasi. Yang ketiga how, atau the institution, technical and social governing the exchange and how to organize the exchange, di mana pasar sebagai kelembagaan yang memfasilitasi proses pertukaran. Adapun determinan dari biaya transaksi sebagai unit analisis ini merupakan 1. Apa yang disebut sebagai atribut perilaku melekat pada setiap pelaku ekonomi, yaitu rasionalitas terbatas dan oportunisme. Kedua, sifat yang berkenaan dengan atribut dari transaksi, yaitu spesifitas aset, ketidakpastian, dan frekuensi. Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola kegiatan ekonomi, yaitu pasar, hybrid, hierarki, regulasi, birokrasi publik, dan sebagainya. Yang keempat, faktor berdekatan dengan aspek lingkungan kelembagaan, yaitu hukum, kepemilikan, kontrak, dan budaya. Materi terakhir yaitu laporan keuangan koperasi. Pengertian laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan catatan informasi keuangan pada periode akuntansi tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan koperasi yang bersangkutan. Atau laporan keuangan koperasi juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi yang mana bentuk dari pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Kemudian, tujuan laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi bertujuan untuk mengkalkulasi sisa hasil usaha, mengawasi aset milik koperasi untuk menghindari penyalahgunaan dan kecurangan, memberikan informasi mengenai hak atas individu yang memiliki kepentingan dengan koperasi, dan digunakan sebagai dasar dalam rangka pengambilan keputusan. Perlu diketahui bahwa koperasi adalah sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan mensejahterakan anggotanya, dan perusahaan konvensional merupakan badan usaha yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, biasanya pengguna utama laporan keuangan koperasi itu sendiri adalah para anggota koperasi, pejabat koperasi, calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan kantor pajak. Perbedaan laporan keuangan koperasi dan laporan keuangan perusahaan konvensional adalah
Kalau laporan keuangan koperasi, yang pertama ada neraca, kedua perhitungan hasil usaha, ketiga laporan arus kas, keempat laporan promosi ekonomi anggota, kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, sedangkan kalau laporan keuangan perusahaan konvensional, yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, ketiga laporan arus kas, keempat laporan perubahan ekuitas atau modal. Selanjutnya, karakteristik laporan keuangan koperasi. Pertama, laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya dalam rapat anggota tahunan atau RAT. Kedua, laporan keuangan koperasi biasanya meliputi neraca atau posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha, dan laporan arus kas, yang perjanjiannya dilakukan secara komparatif. Ketiga, laporan keuangan koperasi yang disampaikan pada RAT harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi. Keempat, laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha atau SHU. Kelima, SHU. SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun non-anggota didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian SHU yang telah diatur dalam AD atau ART koperasi. Keenam, laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Ketujuh, posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan sisa hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil sisa usaha. Kedelapan, laporan keuangan yang ditertibkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari dan untuk anggota. 9. Alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha kepada anggota dan bukan anggota. Ke-10, modal koperasi dilakukan terdiri dari antara lain simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, dan penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya. Ke-11, pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun lalu yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha. 12. Keanggotaan atau kepemilikan pada koperasi tidak dapat dipindahkan dengan dalih apapun. Kemudian, standar akuntansi keuangan koperasi. Laporan keuangan untuk koperasi pada dasarnya sama dengan laporan keuangan secara umum. Namun, ada beberapa perbedaan antara laporan keuangan secara umum dengan laporan keuangan koperasi. Yang pertama, perhitungan hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Kedua, laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi bila terjadi penggabungan 2 atau lebih koperasi. Selanjutnya, laporan keuangan koperasi. Yang pertama ada neraca, kedua laporan laba rugi atau perhitungan SHU, ketiga laporan ekuitas pemilik atau laporan kekayaan bersih, keempat laporan arus kas, kelima laporan promosi ekonomi anggota. Yang pertama neraca, berisi mengenai posisi keuangan sebuah perusahaan atau koperasi yang merincikan aset atau harta, liability atau kewajiban, dan equity atau modal pada periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi atau perhitungan SHU. Laporan laba rugi atau perhitungan SHU pada koperasi merupakan sebuah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban pada sebuah perusahaan atau koperasi pada periode tertentu. Yang ketiga, laporan ekuitas pemilik atau kekayaan atau laporan kekayaan bersih. Laporan ekuitas pemilik atau kekayaan bersih pada usaha koperasi menunjukkan sebuah perubahan ekuitas selama periode tertentu. Keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang memuat jumlah kas masuk atau penerimaan kas dan kas keluar, pengeluaran kas, selama periode tertentu. Yang kelima, laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota. Manfaat ekonomi ini diperoleh dari unsur manfaat pembelian barang, pemasaran, simpan pinjam melalui koperasi dan pembagian SHU. Demikianlah penjelasan singkat materi-materi dari koperasi dan kelembagaan agribisnis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.